terkasih dalam Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita pada sore hari ini untuk mengikuti ibadah. Sebuah pujian akan mengiringi saudara untuk bersaat teduh.
Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita dapat kembali beribadah pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita akan menyerahkan ibadah kita pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan sendiri. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pada sore hari ini yang dilangsungkan secara live streaming adalah dari Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga oleh sukacita daripada Roh Kudus kita dapat memuliakan namanya pada sore ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kembali boleh beribadah sore hari ini. Kita berada di bulan ke-11 tahun 2020 dan ini adalah bulan pengucapan syukur di gereja kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa mengucap syukur bukan sekedar ucapan bibir saja, melainkan merupakan sikap hati. Surat Ibrani ke-12 berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Mari kita bersyukur dengan segenap hati kita. Ku bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu. Haleluya. Jesus, we praise your name. Mari naikkan pujian ini. Banyak yang telah Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, haleluya. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi dengan segenap hati dan jiwa kita katakan kepada Tuhan kasih setia-Nya. banyak yang Kau perbuat Di dalam hidupku, di dalam hidup. rancangan-Mu nyata dalam hidup setiap kami Tuhan. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, mari sembah Dia, bersyukur hanya kepada Dia. Dia layak terima setiap pujian dan sembah kita. Karena itu tinggikan Dia dan bersyukur hanya kepada Dia. Haleluya. Katakan bersama. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan lagi. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan, Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Inilah setiap syukur kami di hadapan-Mu sore ini Tuhan. Biarlah Kau menerima setiap ucapan syukur sebagai penghormatan kami, sebagai kekaguman kami, buat setiap kasih setiap Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Katakan lagi, ku bersyukur ya Bapa. Ku bersyukur, Oh ya Bapa. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, Sembah kasih setia kasih setiamu di Tuhan. dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Katakan ku bersyukur. ku bersyukur, Katakan sekali lagi. ku bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kami mengagumi, menghormati akan Engkau ya Tuhan. Sepanjang hidup ini Tuhan menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau juga yang akan menyertai ibadah kami sore ini, mengurapi setiap kami, sehingga sungguh dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dari awal sampai akhir ibadah ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 11 bulan kita merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita kembali mengingat setiap kebaikan dan kebesaran kasih-Nya. Oh betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Haleluya. Kita boleh bertepuk tangan dimanapun Anda berada.
Kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Katakan sekali lagi. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Sekali lagi. Oh betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Katakan sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Sempurna, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Hidupku, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sekali lagi katakan hidupku, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yeay. Mari bersuka cita memuji nama Tuhan. Kita naikkan setiap syukur kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Bertepuk tangan dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Mari naikkan bersama-sama. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan,
dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan kini sekali lagi katakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukmu. Kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya, haleluya. Kita kembali kepada hayat, hafal ayat. Dan ayat yang ditampilkan akan saya bacakan 2 kali. Setelah itu kita akan membaca bersama, lalu kita akan menghafalkannya. Cukup pendek sehingga bisa meresap di dalam sanubari kita. Saya akan bacakan terlebih dahulu Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Sekali lagi, Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mari kita membaca bersama-sama, hitungan ketiga Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Mari kita menghafalnya bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Haleluya. Kita akan menyimak pengumuman yang akan saya bacakan untuk kita semua. Dan Bapak Ibu bisa melihat di layar monitor. Ibadah hari ini Minggu tanggal 22 November 2020 pukul 9 pagi tadi dan pukul setengah 5 sore ini dilaksanakan secara online live streaming. Di luar jam tersebut jemaat dapat mengikuti ibadah secara streaming di YouTube Multimedia Giap Ringgading sampai dengan hari Selasa pukul 8 pagi. Minggu depan tanggal 29 November 2020 ibadah Thanksgiving pukul 9 dan pukul setengah 5 sore dilaksanakan secara online atau live streaming. Kiranya jemaat tetap setia mengikuti ibadah secara online dan mempersiapkan diri dengan baik. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui QRIS atau transfer yang tercantum di monitor. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tidak memakai sistem QRIS atau transfer, dapat membawa persembahan ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di bawah ruang konsistori. Demikian pengumuman untuk kita simak bersama dan kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik pada kesempatan sore hari ini. Saya mengawali dengan 1 ayat dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri untuk memberi kepada Tuhan. Mazmur 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan sore ini, kami boleh memberikan persembahan kami. Biarlah ini menyukakan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Lemah, Kau Tuhan yang kuatkanku. Saat ku kekurangan, Kau Tuhan yang cukupkanku. Kasih karunia-Mu Kau berikan bagiku. Ku mau bersyukur selalu sepanjang hidupku. Saat ku lemah, Kau Tuhan yang kuatkanku. Saat ku kekurangan, Kau Tuhan yang cukupkanku. Kasih karunia-Mu Kau berikan bagiku. Ku mau bersyukur selalu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, seru
mengucap syukur untuk kesempatan memberi dalam ibadah sore ini. Biarlah Tuhan berkenan atas setiap persembahan dan keuangan kami. Dan biarlah Tuhan juga memberkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Tuhan memberikan kelancaran di tengah pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga yang akan menolong memberikan hikmat pada majelis bendahara untuk bisa mengelola keuangan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petrus F. Setiadharma. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dengan apa kan ku balas setiap kebaikan Tuhan. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Dan kita katakan Kau baik Tuhan. Dan kami gak bisa membalas setiap kebaikan. Haleluya. Allah yang setia. Oh Bapa yang terima kasih. Benarlah ya Tuhan, pujian ini mengingatkan kami, oleh karena besar kasih setiamu dalam hidup kami,
sehingga kami harus selalu bertanya apa yang dapat kami perbuat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini kembali kami akan diajar oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami mengerti bagaimana kami harus bersikap khususnya dalam mengucap syukur atas segala yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Pakai hamba menjadi saluran berkat, dan kami siap melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, anugerah yang begitu luar biasa. Dan dalam waktu yang singkat ini kembali kita belajar firman Tuhan. Alasan-alasan untuk kita bersyukur. Nah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-107. Kitab Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-31. Mazmur 107 ayat 31 yang berbunyi demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena apa? Disebutkan di sini dua hal yang penting. Yang pertama adalah kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib atas kehidupan kita. Karena perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah bentuk dari kasih setia Tuhan? Apa wujud dari perbuatannya yang ajaib? Jangan-jangan kita memiliki salah persepsi dalam memaknai, mengartikan apa tuh sebenarnya kasih setia Tuhan. Apa tuh sebenarnya bentuk perbuatannya yang ajaib? Sama seperti dalam keluarga kita, cara pandang, persepsi antara kita dengan anak-anak kita bisa berbeda. Apa yang orang tua pandang baik bagi anak-anaknya bisa diterima secara keliru. Misalnya saja ketika orang tua mungkin memberikan semacam saudara-saudara makanan atau minuman yang nampaknya tidak enak dirasa lidah, tetapi sebenarnya itu bermanfaat untuk kesehatan. Umumnya anak-anak menolak, tidak, papa mama tidak baik memberikan sesuatu yang tidak enak dalam hidup saya. Jadi bisa ada perbedaan persepsi cara pandang. Nah, itulah sebabnya kita perlu tahu apakah bentuk dari kasih setianya. Apakah bentuk dari perbuatannya yang ajaib supaya ucapan syukur kita itu berkenan kepadanya. Nah, tidak jauh-jauh saudara, kita akan belajar mengenai bentuk kasih setia Tuhan dan bentuk perbuatannya yang ajaib ya dari Mazmur 107 ini. Mulai kita akan membaca ayat yang ke-23 dan 24. Mazmur 107 ayat 23 dan 24. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Nah, bentuk pertama dari kasih setia Tuhan dan perbuatannya yang ajaib adalah ketika Ia membuat segala sesuatunya lancar. Segala sesuatunya berjalan dengan baik. Segala sesuatunya mulus. Ya, dikatakan tadi mereka bisa berdagang.
Mereka bisa mengarungi laut dengan kapal-kapal, melakukan perdagangan di lautan luas. Semua lancar, keuntungan berlimpah, tidak ada kendala. Lautnya itu betul-betul tenang, ya. Kemudian langitnya itu biru, cuacanya cerah. Sebegitu mengadakan transaksi bisnis jalan dengan baik. Bahkan bukan hanya saudara-saudara kalau disebutkan perdagangan di lautan luas, itu berarti sampai kepada satu bentuk usaha ekspor dan import, mengirim barang-barang sampai jauh, pulau dari pulau ke pulau, dari benua ke benua, lintas samudra, luar biasa. Bentuk daripada kesetiaan Tuhan dan perbuatannya yang ajaib, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ini adalah bentuk kenyamanan, ya. Bisa berwisata, melihat, mengagumi ciptaan Tuhan di sana, di sini. Semua berjalan lancar, kemudian saudara keuntungan berlimpah, dan kemudian bisa digunakan, dinikmati dengan nyaman. Next. Dinikmati dengan nyaman. Nah, disitulah orang kemudian saudara-saudara bersyukur. Bersyukur, kenapa? Ya semuanya berjalan lancar. Kesehatan baik, usaha mata pencarian pekerjaan berjalan baik, ya, pendidikan anak-anak juga sukses dengan baik, kondisi orang tua semuanya dalam perlindungan Tuhan, perjalanan-perjalanan yang dilakukan semuanya lancar, luar biasa. Nah, ini patut disyukuri. Kalau semua berjalan dengan baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang menolong, Engkau yang membuat semuanya jadi baik. Nah, itulah sebabnya ketika kita memulai setiap hari, kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Ya, apa-apa yang akan kita lakukan, mau ada kaitan dengan orang lain, kita tidak mengerti apa yang ada di dalam hatinya. Tuluskah ia mau bekerja sama dengan kita? Tuluskah ia mau menolong kita? Ya, supaya kita tidak sampai saudara-saudara segala berkat, segala pertolongan Tuhan yang telah kita nikmati kemudian bisa tercabut dan menjadi tidak karu-karuan karena ketipu dan segala macam. Jadi segala sesuatu lancar itu perlu disyukuri. Dan anak-anak juga harus diajar untuk mengucap syukur. Ya, kamu ayo berterima kasih kepada Tuhan karena kamu masih bisa, ya, untuk mendapatkan pendidikan dengan baik. Ya, orang tua masih bisa membayar uang sekolahmu, uang kuliahmu. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu adalah bentuk yang pertama dari yang disebut dengan kasih setia Tuhan dan perbuatannya yang ajaib, yaitu ketika semuanya berjalan dengan lancar. Mari kita lanjutkan saudara pembacaan kita di ayat berikutnya. Dan saya harap saudara-saudara tidak kaget, ya, tidak kaget. Karena ini juga bentuk daripada kasih setia Tuhan dan perbuatannya yang ajaib. Yaitu ayat 25 sampai dengan 27. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Nah, saudara-saudara, saya harap Alkitab saudara tidak di-delete untuk bagian ayat ini. Ya, ayat 25 sampai 27 saya harap saudara tidak dihapus. Oleh karena, terima kasih Tuhan ayat 23 dan 24. Terima kasih Tuhan. Amin, selesai. Oh tidak, sudah. Ayat 25 sampai 27 dikatakan ketika ia berfirman dibangkitkannya angin badai, meninggikan gelombangnya, naik sampai ke langit, turun samudera raya, diangkat lalu dibanting, saudara, ya. Seakan-akan saudara sudah habis semuanya, pusing, terhuyung-huyung, kehilangan akal. Lalu muncul pertanyaan, kok tega?
Kok bisa itu disebut kasih setia Tuhan? Kok bisa itu disebut perbuatannya yang ajaib? Dari mana? Kan God is good. Everything's well. Semuanya mesti berjalan baik. Loh, kenapa ini Tuhan mengizinkan adanya angin badai? Mengapa Tuhan mengizinkan tadi orang yang sudah enak, sudah nyaman. Nah sekarang kemudian mereka saudara-saudara terhuyung-huyung. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal yang tidak dapat kita mengerti. Kalau dikatakan ia berfirman, itu berarti ada otoritas dalam firman-Nya. Otoritas atas apa? Otoritas atas alam. Kalau sudah bicara otoritas atas alam semesta, itu berarti ada otoritas dari Allah atas alam ciptaannya, yaitu terhadap saudara-saudara cuaca dan iklim, terhadap tanam-tanaman, terhadap saudara-saudara hewan-hewan, terhadap kehidupan umat manusia, bahkan terhadap seluruh universe, alam semesta. Bentuk daripada kasih setia Tuhan dan perbuatannya yang ajaib kali ini mau ditunjukkan bahwa ia tetap adalah Allah yang berkuasa. Ia tetap adalah Allah yang dahsyat. Justru dengan ia membiarkan, bahkan ia mengizinkan, bahkan ia berfirman sehingga bangkit angin badai, kesulitan, tantangan, pergumulan. Karena itu bertujuan supaya mengerti Allah kita adalah Allah yang sungguh dahsyat. Loh Pak, kalau sungguh dahsyat ya cukup Pak ayat 23 dan 24 saja tadi itu. Tidak usah nunjukkan ini. Oh tidak. Itu sekali lagi makanya persepsi kita bisa keliru. Persepsi kita itu bisa keliru. Kalau kita hanya melihat kasih setia Tuhan dan perbuatannya yang ajaib hanya ketika semuanya itu berjalan dengan baik. Itu berarti bahwa dalam kesulitan, dalam tantangan, dalam pergumulan, dalam pandemi seperti ini juga, itu adalah bagi kita yang percaya ya, itu adalah bentuk kasih setia dan perbuatannya yang ajaib. Baru-baru ini saya mendapatkan kiriman saudara-saudara video klip yang bagus sekali tentang seorang perempuan cantik. Dia sedang tiduran di rerumputan ya yang indah penuh dengan bunga-bunga. Tapi kemudian saudara-saudara yang menarik adalah kemudian video ini menyorot perempuan itu. Jadi ini tentu saudara-saudara rekayasa ya, rekayasa video ya. Jadi dari ketinggian 10 cm cantik, dari ketinggian kemudian 100 cm masih cantik, kelihatan cantiknya, terus naik 1 km mulai tidak kelihatan, terus sudah 10 km, terus sampai planet-planet saudara-saudara ya. Lalu dia menjadi cuman sebuah titik yang tidak berharga. Tidak ada apa-apanya, tidak kelihatan. Bukan hanya saudara galaksi Bima Sakti ya, sampai di luar galaksi kita itu ukurannya kan sudah sekian tahun cahaya begitu. Sudah enggak kelihatan apa-apa, enggak ada apa-apanya. Tapi yang lebih menarik apa Saudara? Kemudian diturunkan lagi, wah, kelihatan lagi cantiknya, matanya begitu bagus. Tapi kemudian Saudara itu masuk lagi video itu melihat pada retina matanya. Masuk ke dalam kepada sel masuk lagi sampai kepada DNA masuk lagi sampai ukuran piktometer sudah sekian 10 pangkat minus sekian, kecil sekali ya, tidak ada apa-apanya lagi. Nah kalau sudah seperti ini saya senang. Senang apa? Ya menyadarkan kita sebenarnya kita itu siapa. Kalau Tuhan mau menyatakan kuasanya, dia mau bangkitkan angin badai, yang pasti tetap God is good. Apa maksud dibalik itu? Saya tidak ngerti. Apa maksud Tuhan? Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang tahu, apapun yang dia lakukan dalam menyatakan kemahakuasaannya, kedahsyatannya, pasti punya maksud yang baik. Itu yang tidak boleh kendor sedikit pun dalam diri kita. Ketika kita mulai meragukan ketidakbaikan Tuhan, ketika kita mulai meragukan kesetiaannya,
Ketika kita mulai meragukan kemampuannya, nah saudara, namanya iman kita itu bergeser. Jadi tidak boleh saudara-saudara, karena apa itu tadi, kita itu, ya kalau firman Tuhan dalam kitab Yesaya dengan jelas katakan kita itu debu, kita itu seperti nafas habis lenyap. Ya, siapa manusia? Ya, tidak ada apa-apanya. Di satu sisi kita diciptakan menurut citra Allah, menurut gambar dan rupa Allah, tetapi sisi yang lain kita tidak ada apa-apanya. Itu berarti Tuhan sedang, saudara-saudara, mau menyadarkan kita dengan adanya angin badai ini apa? Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan bersikap tidak hormat kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam sejarah gereja ada seorang namanya Marcion. Sehingga dia mengemukakan satu pendapat dan sampai sekarang disebut dengan Marcionisme. Ya. Apa? Itu suatu paham yang mau membedakan antara Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru. Dia katakan Allah perjanjian lama itu berbeda dari Allah perjanjian baru. Mengapa berbeda? Lihat saja. Allah perjanjian lama itu begitu kejam. Allah perjanjian lama itu tidak ada sama sekali belas kasihannya. Dihukum, bumi membelah. Api turun dari langit atas Sodom Gomora. Begitu kejam. Tapi Allah perjanjian baru penuh dengan kasih. Dinyatakan oleh Yesus Kristus penuh dengan kasih. Nah, tetapi saudara, Marcion kemudian digolongkan sebagai bidat. Oleh karena dia, saudara-saudara, mau memilah sifat Allah yang seharusnya justru menjadi satu. Melekat seperti sekeping mata uang dengan dua sisi. Bahwa Allah, saudara-saudara, adalah Allah yang adil. Allah yang sama sekali tidak bisa berkompromi dengan dosa. Allah yang tidak mungkin, saudara-saudara, untuk tidak bertindak ketika anak-anaknya itu, saudara-saudara, hidup tidak benar, dia mendisiplin. Tetapi di sisi yang lain, dia akan mengangkat. Dia akan, saudara-saudara, menolong. Dia akan, saudara-saudara, menunjukkan kasih setianya, memulihkan. Jadi perjanjian lama tidak hanya berisi tentang Allah yang kejam. Kalau kita mau lebih teliti, di perjanjian lama Allah juga menyatakan kasih setianya. Kitab Nabi Hosea menyatakan itu. Jadi ketika dia menjatuhkan disiplin, di dalamnya itu ada sudah kasih. Tapi kasih itu harus diwujudkan dengan bentuk disiplin. Untuk menunjukkan apa? Jangan main-main. Ya. Tetapi juga ketika sudah umatnya itu sadar, umatnya itu bertobat, ya sudah, kemudian dipulihkan. Jadi tetap di perjanjian lama ada dua sisi dari sifat Allah ini, yaitu adil dan kasihnya. Nah, di perjanjian baru, sama, sudah, jangan sampai kita kemudian keliru. Tidak lagi mau membaca perjanjian lama lebih terpesona perjanjian baru, atau sebaliknya hanya membaca perjanjian lama dan tidak membaca perjanjian baru. Jangan membangun satu konsep teologis pengertian terhadap Tuhan hanya dari satu ayat, hanya dari satu pasal, hanya dari satu kitab, tetapi harus dari Kejadian sampai Wahyu. Semuanya adalah firman Allah, maka konstruksi pemahaman saudara tentang Allah, tentang diri kita, tentang alam semesta ini akan komplit, akan lengkap. Sebab kalau saudara hanya membangun saja satu teologi, satu pemahaman tentang Allah dari salah satu bagian firman, kita itu punya kecenderungan cuma mencari yang enak-enak untuk daging kita saja. Coba siapa yang mau angin badai? Siapa yang mau? Tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang umum. Kalau mau berlayar di samudra yang luas, ya itu sesuatu yang harus dipikir juga saudara-saudara secara logika. Masalahnya seringkali yang tadi ayat 23 dan 24 begitu lancarnya, begitu enaknya, begitu tenangnya, lupa bahwa yang namanya samudra itu bisa untuk keseimbangan alam itu bisa memunculkan karena cuaca. Oh saudara, ada ombak yang setinggi sekian.
Itulah sebabnya ketika orang ada dalam comfort zone, zona nyaman, dia lupa mengantisipasi kondisi yang kemudian akan datang. Loh, padahal kisah Yusuf itu sudah jelas ya. Sudah jelas bahwa ada musim kelimpahan tapi juga ada masa kelaparan. Itulah sebabnya Yusuf mengantisipasi, mempersiapkan diri sebelumnya. Nah, kita itu kaget-kaget karena apa? Karena kita tidak prepare. Semua kita harus prepare. Prepare untuk apa? Untuk sesuatu, saudara, yang sebenarnya itu umum terjadi. Makanya ada pepatah sedia payung sebelum hujan. Kalau saudara sedia payung padahal tidak akan ada hujan, ya berarti untuk panas kan begitu. Atau pamer payung gitu. Ya. Nah, sedia payung sebelum hujan artinya akan datang hujan, sedia payung. Ya. Anak-anak akan mulai besar. Anak-anak akan menjadi dari kanak-kanak menjadi remaja. Orang tua kaget, loh anakku kok bisa mulai melawan saya, anak saya kok mulai sekarang itu mendebat saya. Wah, tak pites gitu bahasa Jawa. Enggak, ya karena kita enggak antisipasi bahwa anak yang tadi sudah kita sekolahkan, sudah kita doakan, sudah kita beri makan, ternyata saudara-saudara mulai pikirannya menjadi kritis. Ini sampai dunia pendidikan. Dosen ngomong di debat mahasiswa, didebat oleh mahasiswa. Gimana? Loh itu berarti bagus. Karena mahasiswanya sudah pinter kan gitu. Ya. Gembala, pendeta, siapapun didebat ya sudah dilawan oleh, mungkin bukan dilawan apa, tapi ada perbedaan pendapat. Loh itu umum di mana-mana. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, di mana-mana hanya karena kita tidak mengantisipasinya, kaget. Loh, dulu itu manut kok sekarang mulai beda pendapat. Loh itu umum, enggak masalah. Nah, sudah sama. Orang berjual tadi, berjual beli, orang berdagang, ya ada untung. Kalau sudah katakan untung tak akan pernah rugi, ya keliru. Sudah tidak memahami dunia ekonomi. Bahwa satu kali bisa untung, satu kali bisa rugi. Jalan satu kali bisa menanjak, satu kali bisa menurun. Saudara mau perjalanan dari satu tempat ke tempat lain terus nanjak gitu, tidak turun-turun ya. Jadi begitu sampai sudah di puncak gunung tidak turun-turun, sudah di situ. Ya tidak akan lah ya, biasa. Ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada menabur, ada menuai. Saudara kan pinginnya nuai aja, lo tabur. Jadi angin badai adalah tanda kasih setia Tuhan dan pekerjaannya yang besar. Amin. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, apa berhenti di situ? Oh tidak ya. Apa bentuk daripada kasih setia Tuhan sehingga kita patut bersyukur? Bersyukur tadi karena semuanya berjalan lancar. Sekarang bersyukur karena Tuhan izinkan ada badai. Tapi mari kita lanjutkan, kita juga punya alasan bersyukur di ayat 28. Sampai dengan ayat 30 dari Mazmur 107 ini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Nah ini namanya lengkap. Mengucap syukur saat semuanya lancar, mengucap syukur saat ada badai dan gelombang, ada pergumulan-pergumulan hidup yang tidak mudah, urusan kesehatan, urusan bisnis, pekerjaan, urusan pendidikan yang tidak mudah, urusan-urusan pelayanan yang tidak mudah. Nah ketika itu datang, apa yang harus dilakukan? Berseru-seru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada siapa? Orang lain, ya. Berserunya itu kepada Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita berseru, firman Tuhan katakan orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Sudah saya tidak punya kesempatan untuk bersaksi begitu banyak pengalaman hidup dengan Tuhan. Kemarin saya
mengisi satu acara, saudara-saudara, karena dulu saya pernah mengajar di UK Petra. Jadi ada persekutuan doa dari alumni-alumni bekas murid-murid saya dulu dan meminta saya untuk mengisi acara lewat Zoom. Nah, ada satu pertanyaan dari salah seorang yang tinggal di Amerika sekarang. Dia bertanya, Pak, Bapak katakan bahwa pengenalan terhadap Tuhan itu adalah pewahyuan dan pengalaman. Ya, kalau pewahyuan saja itu akan teoritis, tidak ngalami. Tapi kalau pengalaman saja itu menjadi subjektif. Jadi apa? Dua-duanya. Lalu dia katakan, Pak, menurut saya kok saya tidak pernah ngalami. Loh, bagaimana kamu bisa bilang tidak pernah ngalami? Selama ini kamu hidup anugerah Tuhan, kamu punya suami, anak, tinggal di US, semua kondisi baik. Oh, itu pengalaman. Lalu saya ceritakan sudah beberapa pengalaman saya dengan Tuhan. Karena apa? Ketika dalam kesesakan, ketika dalam pergumulan, berseru kepada Tuhan, dikeluarkannya mereka itu segera loh. Tuhan katakan, aku keluarkan engkau dari kecemasanmu karena engkau berseru kepadaku. Apa yang Tuhan lakukan? Dibuatnya badai itu diam, gelombangnya tenang. Nah, lalu dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Saudara-saudara, di dalam Tuhan itu selalu akan happy ending. Kita ini kan senang, ini maaf ya, musim-musim seperti pandemi ini katanya banyak perempuan-perempuan suka nonton drakor, ya, drama Korea. Nah, saudara, kalau saudara nonton misalnya saja drama Korea dari awal sampai akhir, tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan yang muncul di situ, tidak ada kesulitan. Saksikanlah sinetron ini semua berjalan mulus 30 episode dari awal sampai akhir. Mau nonton? Saya enggak mau. Bukan karena saya pendeta ya, tapi karena itu tadi, karena datar. Apa bagusnya hidup ini? Apa indahnya hidup ini kalau semuanya monoton? Itulah sebabnya saudara-saudara, semua semula lancar, ada badai pergumulan, tapi kan tidak berhenti di situ. Kan ada ayat berikutnya, berseru kepada Tuhan, Tuhan berkarya, menunjukkan kasih setianya. Sudah kamu tahu toh kemahakuasaanku toh sekarang toh? Tidak mau main-main dengan aku toh? Sudah ngerti enggak? Sekali tak sebul dikit habis toh? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Itu saudara-saudara, itu satu edukasi, satu pengajaran Tuhan. Iya, sama saudara anak terhadap papa gitu. Ternyata papaku ini ya disiplin banget ya. Aku enggak bisa begini ya. Wah, gini kan. Lalu saudara-saudara, ketika kita ngalami sesuatu, papa membalut. Iya, yang membuat aku dipukul, didisiplin, sekarang membalut. Tuhan yang tadi membangkitkan angin badai. Tuhan yang oleh firman-Nya menyatakan kekuasaannya supaya manusia tahu siapa Tuhan dan tidak lagi main-main dengan Tuhan. Dia sadar siapa dirinya, bukan apa-apa. Kita debu belaka, bukan siapa-siapa. Tuhan nyatakan itu. Dan tentu saudara, Tuhan tidak akan berhenti di situ. Begitu kita sadar, ayo sekarang semua badai reda dan kita percaya badai pasti berlalu. Badai dalam hidup apapun, dalam kehidupan saudara yang saudara alami sekarang ini, percayalah, berseru kepada Tuhan, Ia akan keluarkan saudara dari kecemasan saudara, akan dibuatnya badai itu diam, gelombangnya tenang, dan kita akan dituntun ke masa depan yang lebih baik. Ini adalah proses, bukan berakhir di sini, bukan final di sini, bukan finish di sini. Kita masih akan dituntun kepada masa depan yang lebih baik, happy ending bersama Tuhan. Tetaplah bersyukur dan saya percaya pengalaman apapun yang saudara alami, Tuhan tetap baik. Amin. Mari kita mau memberikan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dan kita akan menaikkan pujian, ku berikan syukurku kepada Tuhan. Tebus hidupku, karya kudus-Mu
segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur ketika segalanya berjalan dengan baik. Kami juga mau bersyukur ketika Engkau berfirman, Engkau Allah yang berkuasa atas alam, atas segala ciptaan-Mu Tuhan. Engkau melakukan sesuatu untuk kami sadar siapa kami dan siapa Tuhan. Dan itulah sebabnya sekarang kami juga berdoa, kami berseru kepada Tuhan. Sekarang kami mengerti kedahsyatan-Mu. Dan sekarang kalau ada di antara kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, ada di tengah-tengah badai, ada di tengah-tengah gelombang yang besar, kami tidak dapat berseru kepada manusia siapapun. Kami berseru kepada Engkau Allah Sang Pencipta, Yesus Kristus Tuhan Sang Penebus kami. Dan kami percaya dengan firman-Mu juga Kau tenangkan badai, Kau tenangkan gelombang. Semuanya tenang, semuanya teduh. Karena kami tahu Yesus tetap bersama dengan kami. Engkau tetap beserta dengan kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami barang sekejap, tak pernah Kau lupakan kami barang sedetik. Terima kasih, biar kami selalu bersyukur atas apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Nah, saudara-saudara yang ada di rumah, saya persilakan bangkit berdiri. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita beribadah pada sore hari ini, sekarang terimalah berkat yang melimpah ruah, yang turun dari tahta kasih Allah Bapa di dalam kebenaran dan kemenangan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin.